Kemudian yang kesembilan, asas muamalah di dalam Islam itu adalah ghairu gharar. Tidak ada yang tidak jelas, semuanya harus jelas. Kalau kita mau beli barang misalnya, barang yang mau kita beli itu harus jelas. Tidak terpenuhi rukun jual beli kalau barang yang mau dibeli itu tidak jelas. Baik ain barangnya, zat barangnya harus jelas, maupun kepemilikan barang, bahwa itu betul-betul milik si penjual. Jadi tidak boleh ada unsur yang tidak jelas. Jadi tidak boleh ada gharar yang tidak jelas. Semuanya harus jelas. Karena yang tidak jelas itu akan mendatangkan tipu daya. Sehingga kalau kita berdagang, kita mau dagang baju, mereknya sama, ukurannya sama, tapi yang satu bajunya ada cacatnya, yang satu sempurna. Maka cacat baju tadi itu tidak boleh disembunyikan, harus jelas. Tidak boleh gharar, tidak boleh tidak jelas, semuanya harus jelas. Oh, yang ini sama dengan yang itu, mereknya sama, ukurannya sama, diproduk oleh pabrik yang sama, tapi harganya berbeda dengan yang ini meskipun sama. Kenapa? Karena yang ini ada cacatnya, kancingnya tidak terpasang, jadi harganya lebih rendah sedikit dari yang itu meskipun mereknya sama, ukurannya sama, diproduk oleh pabrik yang sama. Sehingga cacat barang itu tidak boleh kita sembunyikan. Karena tidak boleh ada gharar, tidak boleh tidak jelas di dalam muamalah Islam. Makanya mengoplos ain barang, zat barang yang mau dijual belikan itu haram dalam Islam. Meskipun itu menjanjikan keuntungan yang besar. Mengoplos misalnya, kalau dulu minyak tanah itu lebih murah dari minyak bensin. Lalu jual bensin dioplos dengan minyak tanah, atau bensin dioplos dengan air supaya dapat untung banyak. Itu gharar, itu tidak jelas dan ada tipu daya di dalamnya. Hal yang begitu diharamkan dalam Islam. Jual beras, berasnya dioplos. Beras yang sudah didaur ulang dicampur dengan beras yang bagus, dijual dengan harga beras bagus. Memang untungnya banyak, tapi dalam Islam itu haram. Jadi tidak boleh ada hal yang bersifat gharar, yang tidak jelas, yang di situ berpeluang terjadi tipu daya di dalam muamalah Islam. Itulah yang membuat perdagangan Nabi sangat maju, karena orang yang membeli dagangan Nabi itu percaya. Sebab Nabi kalau barang itu cacat, Nabi bilang barang ini cacatnya di sini, maka saya jual lebih murah dari yang sempurna. Jangan barang cacat dijual dengan harga sempurna tanpa diberitahu kepada si pembeli bahwa barang yang dia beli itu ada cacatnya.
Dan kadang-kadang itu memang terjadi. Saya pernah mengalami sendiri. Pada suatu hari saya membeli celana panjang. Sampai di rumah, waktu saya pakai, baru saya sadar bahwa salah satu dari kaki celana itu panjang sebelah. Yang satu lebih pendek dari yang satunya. Tapi si penjual tidak menyebutkan kalau itu cacat, sehingga kita membelinya dengan harga sempurna. Padahal nanti kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyeimbangkan panjang celana itu, supaya tidak lucu dilihat orang. Pakai celana satu panjang, satu pendek. Itu gharar namanya. Itu tidak jelas, itu tipu daya. Dan tidak boleh. Kalau memang ada cacatnya, kasih tahu. Yang ini cacat Pak, produk cacat. Ini panjangnya nggak seimbang. Yang satu agak pendek sedikit Pak. Ini saya jual agak murah, karena nanti Bapak akan mengeluarkan biaya lagi untuk memotong yang pendek, memotong yang panjang, agar sesuai dengan yang agak pendek, sehingga dia menjadi seimbang. Jadi harus dijelaskan. Nabi dalam berdagang seperti itu. Dalam bermuamalah juga Nabi seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, oleh Nabi dijelaskan. Kalau ada hal-hal yang tidak boleh, oleh Nabi juga dijelaskan alasan-alasan kenapa tidak boleh. Karena nanti ada dalam jual beli itu yang jual belinya sah, tapi tidak dibolehkan. Misalnya jual beli barang yang sudah dipesan orang. Orang sudah pesan, kemudian dia sudah membayarnya, lalu ada orang lain datang, kita jual kepada orang itu. Jual belinya sah, tapi itu perbuatan yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi asas muamalah Islam itu diantaranya tidak boleh ada gharar, hal yang tidak jelas. Kemudian yang ke-10, asas muamalah di dalam Islam itu ghairu riba. Tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada riba. Maka kalau akadnya itu akad ta'awun, akad tabaru, akad tolong-menolong, akad sosial, tidak boleh kita mengambil keuntungan di situ. Misalnya dalam hal hutang piutang, tidak boleh kita mengambil keuntungan dalam hutang piutang itu, karena kalau kita ambil keuntungan itu namanya riba. Pinjam 10, akadnya mengembalikan 12, itu riba, tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi dalam realitas kehidupan masih banyak juga saudara-saudara kita yang terjebak kepada para rentenir. Yang kalau di daerah kita ini dikenal dengan bank 47. Pinjam 4 bayar 7. Itu riba. Sedangkan riba itu dosa besar. Sebab riba itu dosanya sama seperti orang menzinahi ibu kandungnya. Itu kata Nabi. Besarnya dosa riba itu seperti orang menzinahi ibu kandungnya. Jadi hati-hati. Dasar muamalah Islam itu mengharamkan riba.
Kemudian dasar muamalah Islam yang ke-11 itu adalah ta'awun. Hubungan yang dibangun antara sesama manusia itu didasarkan kepada saling tolong menolong, saling membantu, gotong royong, saling peduli. Itu bagian dari dasar muamalah yang diajarkan oleh Islam. Jadi tolong menolong, saling membantu, gotong royong itu dasar dari muamalah Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi ta'awun, tolong menolong itu dasar dari muamalah Islam yang ke-11. Jadi kalau umat Islam itu hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan orang sehingga hibah untuk menolong, karena mereka terbiasa dengan asas atau dasar muamalah mereka yaitu ta'awun, suka saling menolong. Tidak tega melihat penderitaan orang. Jadi pola hidup nafsi-nafsi, pola hidup individualistik itu bukan datang dari Islam. Orang Islam itu tidak boleh hidupnya individualistik. Umat Islam itu harus berta'awun, saling tolong menolong di dalam hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada satupun anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang hidupnya itu bisa tanpa pertolongan orang. Semua anak keturunan Adam sejak dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia itu harus ditolong sama orang. Kita lahir ke alam dunia ini saja ditolong oleh bidan, ditolong oleh dukun beranak. Gak bisa kita memotong tali pusar kita sendiri untuk memisahkan diri kita dengan plasenta kita. Harus ada orang lain yang membantu memotong tali pusar itu. Jadi sudah sunatullah, hidup manusia itu harus tolong menolong. Begitu juga nanti kalau dia meninggal dunia, dia juga harus ditolong. Tidak ada orang meninggal mandi sendiri, ngafani dirinya sendiri, nyolati dirinya sendiri, masuk kubur sendiri, tidak ada. Ada orang yang menolong kita, memandikan kita waktu kita meninggal. Ada orang yang menolong kita, mengkafani kita waktu kita meninggal. Ada orang yang menyolatkan kita waktu kita meninggal. Ada orang yang membantu kita mengkebumikan, mengembalikan jasad kita kepada asal muasal kita yaitu tanah, dan dikembalikan atas nama Allah dan milah Rasulullah. Jadi apa yang kita sombongkan? Bagaimana kita bisa hidup individualistik kalau ternyata kita memang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang? Dimulai kita dilahirkan sampai dengan kita meninggal itu butuh pertolongan orang lain. Makanya ta'awun, saling menolong, itu menjadi bagian dari asas atau dasar muamalah Islam yang ke-11. Kemudian yang ke-12, ghairu mubazirin wa israfin. Tidak boleh mubazir
tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, milikilah secara wajar, manfaatkanlah secara wajar. Jangan kemudian melahirkan kemubaziran karena efek dari kita berlebih-lebihan. Kita punya koleksi baju sampai 100. Sudah dipastikan itu mubazir karena berlebihan. Karena kalau kita pakai sehari 1 helai saja, hari yang kita miliki cuma 7 hari. Sebenarnya kalau 1 hari ganti, 1 hari ganti, kita hanya butuh 7 helai baju yang berbeda. Kalau kita mau seperti itu. Untuk apa kita koleksi sampai 100 baju? Sudah pasti itu mubazir dan berlebihan. Hari itu 1 bulan 30 hari, tapi koleksi sepatunya sampai 1000. Kapan dia sempat pakai sepatu yang 1000 itu? Itu kan mubazir dan berlebihan. Kenapa tidak dia sedekahkan saja? Dia padai sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau mau setiap hari ganti sepatu, 1 bulan 30 sepatu, 30 pasang cukup. Jangan beli sampai 100 apalagi 1000. Karena itu akan melahirkan kemubaziran, hanya akan melahirkan hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan. Dan itu tidak sesuai dengan asas muamalah Islam. Kemudian asas yang ke-13, tidak boleh menimbun barang atau monopoli. Ada barang-barang tertentu yang ada di pajak itu kita beli semua. Sehingga tidak ada lagi barang itu di tempat orang. Akhirnya bertumpuk tempat kita. Waktu bertumpuk tempat kita, barulah kita jual dengan harga yang memberatkan. Dalam Islam itu tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh ada monopoli atau penumpukan barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang menyusahkan banyak orang. Kemudian sistem muamalah atau dasar asas muamalah yang ke-14 itu adalah mendatangkan manfaat. Jadi hubungan muamalah itu harus hubungan yang mendatangkan manfaat, tidak boleh yang mendatangkan mudarat. Ya, mudah-mudahan dengan kita ketahui asas-asas muamalat ini, kita tidak melanggar asas-asas itu. Karena apa? Karena persoalan muamalat ini lebih berat sanksi akhiratnya. Kenapa? Karena tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum terselesaikan di antara sesama hamba Allah. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal muamalat ini, sebagaimana berhati-hatinya kita dalam menjaga akidah dan menjalankan ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.